Ada 3 kajian yang dibahas di dalam keislaman. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah fikih, yang ketiga adalah tasawuf. Tauhid itu adalah keimanan, fikih itu adalah keselamatan. Dia penuh dengan peraturan-peraturan. Itu fikih. Tauhid tadi keimanan, dia berisi sebuah keyakinan. Adapun fikih tadi adalah keselamatan yang berisi peraturan. Maka dua ini akan dinikahkan untuk melahirkan seorang anak yang bernama tasawuf. Tasawuf ini penuh dengan keihsanan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah annahu yarak. Menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau engkau belum melihat Allah, engkau yang dilihat Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi wa ridha. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah fi ayati 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabihi bi surati as-sawiyah bi ayati 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu sholawati wa sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madrasah tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jajaran pegawai ASN maupun staf, juga yang ikut serta di tempat bertuah ini, di Balai Besar Perbenihan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, BBPPTP. Hafal juga. Bapak pimpinan yang kami hormati, beserta ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia ini, di hari Rabu di mana Allah ciptakan cahaya. Semoga Allah mencahayakan hati perasaan kita beserta akal dan pikiran kita menuju sebuah cinta yang bersahaja, membangun kenikmatan yang luar biasa sehingga selalu senyuman di dalam berkehidupan di dunia untuk menjadikan kita menggapai cita-cita surga di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan yang terindah
di dalam hidup di muka bumi ini adalah selalu memulangkan segala urusan hanya kepada Allah yang Maha Suci. Tiada yang terasa mengganggu di dalam hati perasaan ini. Tiada yang merasa mengacaukan akal dan pikiran ini. Manakala kita mengakui bahwa semua innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah. Kembali kepada Allah. Maka ketika kita masukkan kepada hayatan, menghayati segala aspek kegiatan yang kita lakoni, maka tentu akan ada rasa hati-hati. Maka inilah yang menjadi kajian utama orang tua kita sejak zaman ajali. Masa zaman ajali. Kalau bahasa lamanya zaman dulu lah kalau kita terjemahkan ajali. Yaitu dengan bahasa hati-hati. Kan gak ada tadi si adik kesini dibilang mata-mata ya nak. Ada kan? Kuping-kuping ya nak. Artinya kalau udah terdengar klakson ya itu berarti ada kereta di belakang yang mau motong atau mobil yang mau mendahului. Tapi tetap kita dikatakan orang tua dulu hati-hati. Kalau sudah hati yang berkata, maka akan terpancar kata-kata yang bagaikan cahaya, mencahayakan akal dan pikiran kita, sehingga terbuka melihat bahtera kehidupan yang luar biasa, gelombang yang padatnya. Maka kita tahu bahwa semua itu adalah milik Allah. Kembali kepada Allah. Maka ini yang dikenal dengan bahasa yang umum kita pahami, yaitu Alhamdulillah. Puja-puji hanya pada Allah. Tiada kita memuji diri kita. Tiada kita memuji apa yang kita banggakan pada diri kita. Tapi yang kita puja dan puji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membanggakan apa yang kita punya, yang ingin kita puja dan puji senantiasa, Bu, nggak selamanya wajah kita masih muda. Maka akan datang masa peon akan menghampiri paras kita. Begitu kadang kita susahnya untuk menerima kenyataan itu. Tapi adalah suatu kebahagiaan manakala kita penuh dengan kesadaran bahwa kita akan lebih dekat lagi untuk menuju kuburan. Maka disinilah kita menempatkan bahwa ketika hanya memuja Allah dan memujinya, maka di saat itu kita akan memahami kondisi dikala bahagia kita tahu bersyukur, tidak sombong. Dan dikala derita kita tahu bersabar, tidak putus asa. Maka kajian-kajian itulah yang selalu menjadi mutiara yang sesungguhnya. Sehingga seseorang yang sudah menyampai kepada kajian ke sana, wajah selalu tersenyum. Difitnah orang, dihantam orang, ia selalu hadapi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dihantam orang begitu juga, dia tetap mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dia mengawali dengan karena Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena Allah yang mengasihi dia dan Allah yang menyayangi dia. Allah yang memberikan segalanya dan Allah yang menyayanginya. Kalau udah memberikan, tak kita pelan pada Allah, itulah yang bisa menjadi mudarat. Atau bahasa tauhidnya istidraj. Kaya dia, berkuasa dia, tapi ia seperti orang miskin yang sibuk mengambil kekayaan atau hak orang lain. Ini bahasa hakikat, Pak. Lahirnya dia kaya, hakikatnya dia miskin. Karena dia sibuk mengambil hak-hak orang lain. Pertanyaannya, apakah itu disebut nikmat dengan kekayaan? Tidak. Bahkan kadang dia saking takut kekayaannya rubuh. Masya Allah.
Kadang makan pun dia berkira. Kecap sama nasi putih aja. Masya Allah. Inilah yang dikembalikan karena dia dengan bismillah, maka ketika dia datang itu tadi kebahagiaan, dia tidak sombong karena dia tahu bersyukur kepada Allah. Tapi ketika ia tidak kembalikan kepada Allah, itu yang disebut dengan istidraj. Hartanya menggerogotinya. Orang saking nikmatnya dengan apa adanya, walaupun bocor tadi rumah tepasnya, bisa nyenyak tidur berdua. Terantuk tak marah, senyum-senyum. Abang, adik, sepiring berdua. Udah jauh-jauhan makan, apa kau nengok-nengok dik? Oh, pemasak kayak gini nggak enak, tak enak, dan sebagai pandang juga aku. Ada aja buruk sangka itu. Maka kadang anak-anak pun tak pernah mau tahu. Padahal semua sudah dibagi. HP terbaru dibeli. Uang jajan ditambahi. Tapi kasih sayang sejati itu tak pernah muncul di sanubari. Bagaimana kita berkata betapa nikmatnya hidup ini? Ternyata semua itu hanya fata morgana yang membodohi. Karena dalam hal ini Bapak, disinilah kita ketika itu semua tiada, harta tadi berkurang, kita tidak pernah kecarian. Karena kita selalu bersama. Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kekurangan, ketiadaan, di saat itu kita tidak pernah merasa kehilangan. Itu disebut dengan dikala derita. Ia tahu bersabar dan tidak berputus asa. Roda selalu berputar. Gak apa-apa, biasa. Itu kadang ada juga tripod yang ngantuk. Bukan orangnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita bahas awal mulanya ini adalah memanggil hati dan sanubari. Betapa indahnya kita duduk seperti ini. Bagaimana kita menjaga dengan lestari ketika balik ke kantor nanti. Tiada kemunafikan di antara kita yang selama ini mungkin susah untuk menegur sama. Bagaimana kita satukan kembali suasana seperti ini. Seperti itu tujuannya di kantor nanti. Yang ada akan saling kerjasama. Yang bersahaja karena Allah yang Maha Kuasa. Ini kok lama-lama jadi puisi aja nih Pak. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka kita kembali kepada kupasan. Ketika ibu siapa saya sampai itu, makanya takut saya ngapal nama ibu nih. Nanti takut saya nanti pas lagi tidur ngigau saya tersebut saya nama ibu. Ibu yang mau siapa Bu? Ibu Suita. Ibu Iin Suita. Bu Iin. Hah? Boin aja. Oh ya udah berarti itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya memecahkan suasananya nih. Kayak tadi mungkin sudah mulai tenggelam untuk meninggalkan. Kapan aku jumpa Allah? Surgakah tempatku kan gitu ya. Udah bayangannya kuburan aja ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada 3 kajian yang dibahas di dalam keislaman. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah fikih. Yang ketiga adalah tasawuf. Tauhid itu adalah keimanan. Fikih itu adalah keselamatan. Dia penuh dengan peraturan-peraturan. Itu fikih. Tauhid tadi keimanan, dia berisi sebuah keyakinan. Adapun fikih tadi adalah keselamatan yang berisi peraturan. Maka kedua ini akan dinikahkan untuk melahirkan seorang anak yang bernama tasawuf. Tasawuf ini penuh dengan keihsanan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah annahu yarak. Menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau engkau belum melihat Allah, engkau yang dilihat Allah.
Sungguh Allah melihat kita. Maka ini dikenal dengan akhlakul karimah. Inilah yang menyatu menjadi satu dengan sebutan Islam. Atau dikenal dengan dinul qayyimah. Agama yang teguh pendirian. Atau dia firman yang lain lagi Allah mengatakan innad dina indallah Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Diselamatkan kita. Ada Pak selamat sini Pak. Diselamatkan hati perasaan kita. Diselamatkan akal pikiran kita. Maka dalam hal ini, disinilah kita akan bisa menikmati apa Islam itu. Maka Allah menyatakan udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Kalau bahasa bebas saya Bu, cintailah aku seutuhnya. Itulah arti dari udkhulu fisilmi kafah. Pertanyaannya, keislaman yang kita punya selama ini adalah bahtera yang membuat kita dapat melihat indahnya ikan-ikan yang berkeliaran di dalam lautan. Ada yang bisa kita makan, ada yang bisa kita jadikan hiburan. Apakah seperti lumba-lumba atau ikan yang lainnya. Maka dalam hal ini yang ditempatkan adalah kenapa kita tidak seutuhnya untuk menjadikan keislaman itu betul-betul mengindahkan perasaan kita, hati, mengindahkan pikiran kita, akal, sehingga bisa lurus mengagungi bahtera kehidupan dengan tanpa takut besarnya pasang gelombang di hadapan. Kenapa? Karena semua milik Allah, kembali kepada Allah. Yang menjadi permasalahan adalah sebab harta dan tahta yang seyogyanya ini gak akan berharga bila kita tidak mengendalikannya jadi berharga. Tapi mengapa kita jadi dikendalikan oleh dua tadi yang akan hidup berharga? Karena kita kendalikan, karena kita gunakan, karena kita fungsikan. Inilah terlalu berlebihan sehingga akhirnya gara-gara harta dan tahta inilah pecahlah kedamaian dan kesejahteraan. Ayo Bu. Semua kita menganggap kita adalah hamba Allah. Semua kita melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi kenapa nggak kita terapkan? Oh ya, kakak kan sholat, aku pun sholat. Kenapa nggak kita bicarakan dengan bahasa sholat? Apa bahasa sholat tuh? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dari Imam Syafi'i. Kenapa? Karena begitulah. Karena ini semua tadi adalah, coba ambilkan situ. Ini beridentik dengan kekuasaan karena mempunyai kekayaan. Maka dia suka memerintahkan agar tidak lupa dengan diri sebagai hamba Allah yang tiada punya apa-apa. Maka diingatkan dengan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Siapapun yang tadi ini yang kita idolakan tiba-tiba berubah, maka di saat itu kita kembali kepada Rasulullah. Bukan dendam yang ada, bukan benci yang ada, tapi cinta yang tertanam dalam jiwanya. Maka dia berkata, kalau ku jadikan engkau sebagai pilihanku, sama aku membuat kau terjebak dalam neraka yang akan diberikan Allah kepadamu. Maka ku tak pilih engkau karena aku mencintaimu, agar kamu menyadari dirimu bahwa bukan kaulah yang sesungguhnya memiliki semua itu. Itu juga namanya cinta. Atau bahasa lainnya bang, bukan berarti cinta itu harus memiliki, tapi cinta itu adalah mengerti. Karena kau mempunyai kasih sayang dan kebahagiaan yang sejati, bukan padaku, tapi pada dirinya. Bahagia engkau, bahagia juga aku. Itu yang disebut kembali kepada Islam. Di manakah hakikat sholat itu? Sholawatun ulaika sholawatum min rabb
rabbihim wa rahmah. Mereka itu semuanya mengikat tali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, min rabbihim, memperoleh cinta dari Allah Tuhannya dan mendapatkan kasih sayang. Dan ternyata mereka tadi bisa mendapatkan kebahagiaan sebagai orang bersabar. Siapa orang bersabar tadi? Orang yang mendapatkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa bertemu? Karena mereka selalu mengikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kasih sayangnya. Pertanyaannya adalah, Ustaz, udah sholat awak, dari masa balik tuh teringat awak cuma 2 kali tinggal. Kemudian Ustaz, usahakan wajib, yang sunnah pun ku kerjakan, puasa ku laksanakan, tapi mengapa hati ini tak pernah tenang dan selalu baruan? Kenapa akal ini, pikiran ini tidak pernah nyaman dan selalu penuh dengan kekacauan? Ternyata kita tidak menikmati hubungan kita kepada Allah yang Maha Rahman. Itu dia Bapak Ibu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Jurair menjelaskan dengan hadis Rasulullah SAW, sholat inilah yang dikenal dengan gerbang, pintu rezeki. Kalau tidak tembus dengan gerbang dan pintu rezeki ini, maya nak dapat tadi rezeki sejati. Punya anak salah, tak punya anak salah. Punya pacar salah, tak punya pacar salah. Punya pacar minta neraktir aja, tak punya pacar tengok sendirian kesal jadi. Nggak punya anak sepi, rumah cuman berdua. Udah punya anak lasaknya, na'udzubillah. Masukkan lagi lah kode, lasak kali kode. Kan bilangkan anaknya tadi. Jadi bagaimana? Kendali. Maka kendali inilah yang dikembalikan, bahwa ternyata sholat yang kita bangun selama ini itu tidak masuk kepada hakikat, tujuan. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang kita bacakan bersama tadi, kita simak bersama tadi, hafidhu sholawati wa sholatul wusta. Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan bahwa sholatul wusta itu yang kita pahami secara umum adalah sholat asar. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani merujuk kembali kepada sholatul wusta itu adalah hati. Tapi bukan langsung kita eling, tidak. Maka dia yang tadi perintah pertama, jagalah sholat 5 waktu dan sholat kolbu. Tafsir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itulah yang membuat selama ini sudah sholat kita 5 waktu tapi tak tenang kita dalam beraktivitas selama ini. Sudah berpuasa kita tapi tetap galau kondisi. Nengok kawan tadi nak begaduh saja dan iri dengki. Tak pernah kita kembali kepada Allah yang Maha Suci. Mana ada ketenangan yang berarti. Pada kaidah dalam sholat itu disampaikan oleh firman Allah, inna sholata tanha, sesungguhnya sholat itu mencegah fahsya wal mungkar, mencegah perbuatan keji, yaitu merugikan diri sendiri. Kalau udah kita bisa kendali untuk tak merugikan diri sendiri, kita nggak akan tanggapi siapapun ngejek kita, siapapun memfitnah kita, siapapun menghantam kita, siapapun yang iri dengki sama kita. Udah kita jaga suasana batin kita, tak rugi kita. Makanya kalau ngelewati tong sampah, jangan betah ngetap di situ. Awak tak jalan-jalan, itu nanti bisa jadi keji kita. Jadi lewat aja sekalian, sekedar cium aja, tapi nggak usah nyampe masuk ke dalam hidung bagian dalam. Apa artinya? Ketika kita diajak orang, kita nggak cross check. Pertama kali kata Rasulullah, tengoklah ke diri. Apa betul ada kesalahanmu sehingga orang mengejekmu? Kita nggak langsung menyalahkan dia.
kita langsung kepada tepuk dada, tanya selera. Barulah tadi kalau sudah bisa kontrol kepada kaji, tidak merugikan diri sendiri, maka masuklah kepada tidak merugikan orang banyak. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka masuk kupasan kita, sholatul wusta adalah sholat kolbu. Bukan berarti Pak meninggalkan, menghilangkan sholat 5 waktu. Itu yang disebut dengan qanitin. Walillahi qanitin, dan kepada Allah lah engkau untuk khusyuk. Selama ini sholatnya saja 5 waktu tak khusyuk. Ya Ibu, Bapak, kalau Bapak nanti pas sholat Jumat, gimana caranya Ustadz? Kalau tiba-tiba lupa kita menonaktifkan suara tadi, Bapak rogoh kantong tuh. Tapi jangan ambil dihitung 1, tarik pola 2, kemudian matikan 3, enggak. Ya. Atau dia tarik karena Allahu Akbar, itu lebih bagus daripada Bapak diamkan. Bapak khusyuk, sebelahnya Bapak tak khusyuk. Kenapa? Batal? Enggak batal. Tidak batal. Kemana kiasannya ini? Ketika kembali kepada saat Ibu atau Bapak gak sempat tadi sholat ke masjid Bapak, karena tadi istri mungkin lagi pergi atau lagi sakit, anak ada tadi kita gantian menjaganya, kemudian anak tadi kita bawa, kita gendong dia, biar nggak lari kemana-mana, di samping kita mendidik dia juga tahu bahwa kita lagi sholat. Pas ketika mau kita sujud, kita lepaskanlah tadi kain gendongan kita letakkan rapi-rapi. Batal? Tidak batal. Gitu ya. Tapi jangan Pak nanti Bapak sambil main-main, tarik aja, bentar aku lagi sholat ya. Ya. Tadi sudah kita kupas latar belakang masalahnya yang begitu luas. Sederhana, ternyata kita belum tulus mencintai Allah. Makanya setelah syahadaten, yang kedua apa Pak? Sholat. Itulah rukun Islam. Betul kau mencintaiku dan mencintai kekasihku Nabi Muhammad SAW. Betul ya Allah. Kalau gitu buktikan dengan apa? Sholat. Apa yang dapat sholat tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau lah ya Allah kami menyembah, kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Jelas. Makanya Fatihah itu tidak bisa ditinggalkan. Tak hafal Ibu tadi Bapak surat yang lain, cuman Fatihah. Fatihah itu didouble kan? Sah. Hafal Bapak tadi surah Al-Baqarah, sampai kurang lebih 1 jam kita untuk menghatamkannya, itu 1 jam 2 jam. Fatihah tak hafal, tak ada sah sholat tadi. Itulah dia Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Inilah yang kembali kepada kajian sholat. Sungguh sholat itu hakikatnya adalah ikatan, jalinan, kontak hati kita kepada Allah yang Maha Rahman. Kalau tak tenang hati kita, tak tenang akal kita, tak tenang perasaan kita, tak tenang pikiran kita, karena tidak kita kembalikan kepada yang menciptakan dan memberikan hati dan akal ini. Siapa dia kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada lagu, hati senang walaupun tak punya uang. Tak punya uang aja hatinya senang, apalagi punya uang. Tapi jangan gara-gara udah punya uang, laki bini berantem. Logikanya di mana? Sebelum banyak harta yang kita punya, adem-adem dan penuh tawa dan cinta. Setelah masing-masing mencari kerja, saling repot dan saling mengatakan, aku yang harusnya banyak istirahat, abang gantian bekerja. Ternyata dunia itu luar biasa ketika kita pertuhankan dia. Tapi kalau kita hanya pertuhankan, tetap Allah yang Maha Kuasa.
dunia dalam genggaman kita. Mau jadi kaya lebih, monggo silahkan. Mau jadi berkuasa, silahkan. Tapi tetap kita lakukan itu karena Allah yang Maha Rahman. Pada Allah mohon ampun para Bapak Ibu sekalian, kita buka tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.